Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita berkat bermacam-macam nikmat yang setelah diberikan kepada kita, terutama sekali nikmat sehat walafiat dan nikmat iman, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk memenuhi diri kita sebagai kaum muslimin dan muslimat yang alhamdulillah pada pagi hari ini sama-sama kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah 2022 masih. Mudah-mudahan ya kita dari rumah dengan keikhlasan dan keimanan kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Insya Allah di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, pada pagi yang cerah ini, sebelum acara kita mulai, atas nama pengurus Masjid Nurul Iman, yang pertama-tama kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Yang pertama-tama yang insya Allah akan kita laksanakan beberapa saat lagi, petugas sholat Idul Adha di masjid kita Masjidul Iman, yang insya Allah petugasnya sudah ada di tempat kita semua, yang akan bertindak sebagai khotib. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Jumadi Al-Bastari SAG MSI. Alhamdulillah beliau sudah ada kenal kita. Untuk itu mari sama-sama dengan khusyuk dan ikhlas, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bertugas sebagai imam insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Noval Rahmatillah SPD. Bilal insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rahim. Insya Allah kita kan sholat Idul Adha biasanya kita di pagi, jadi jam 6.30 kita sudah mulai. Para bapak dan ibu sekalian, sedikit aja saya hanya bukan mengingatkan ya, karena sholat Idul Adha ini setahun sekali, semua bisa. Cuma saya aja melancarkan untuk sama-sama, mudah-mudahan semua sudah bisa semua ya. Jadi saya ini aja tawarkan aja untuk niatnya ya, kalau mau diikutkan silakan. Jadi niat untuk sholat Idul Adha, usolli sunatan Idul Adha rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunatan Idul Adha rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jadi niat kita untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha atau Idul Kurban 2 rakaat mengikut imam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan sudah lancar semua Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini seperti biasa kita sebelum acara pelaksanaan sholat nanti secara berjamaah,
pertama-tama kami memohonkan kepada para jamaah untuk mengisi saf-saf yang masih ada kosong di depan, akan memberi kesempatan kepada jamaah kita yang belakang, dan juga kepada jamaah yang mempunyai alat komunikasi atau HP untuk sementara waktu di silent atau di nonaktifkan. Kepada adik-adik juga tolong jangan bersih. Para jamaah sekalian, untuk membersihkan batu seperti biasa. Jadi sebelum acara pelaksanaan kita mulai, kita sama-sama akan melaksanakan istilah orang kita ini tambokan ya, atau nanti kepada para jamaah silakan yang mempunyai rezeki besar kecilnya nanti ada petugas yang akan keliling, dan juga kepada ibu-ibu tolong koordinasikan. Untuk itu kami atas nama pengurus dan DKM Masjid Iman mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam rangka kegiatan sholat Jumat, sholat Idul Adha yang insya Allah jamaahnya banyak. Walaupun saat ini di antara kita masih banyak masing-masing pada mengadain acara. Demikianlah untuk tolong ikut dari kaum bapak udah bisa berkeliling, nanti insya Allah akan diiringi dengan selawatan. Untuk itu dari saya kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa
ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ibu udah rapi belum? Jemaah yang di atas sudah rapi? Jangan sampai ini ketinggalan ya, karena ini langsung dimulai. Tadi kan sudah dijelasin sama MC-nya. As-salatu sunnatan lil 'id al-adha rak'atayn jami'an rahimakumullah. As-salatu sunnatan lil 'id al-adha rak'atayn jami'an rahimakumullah. الصلاة سنة للعيد الأضحى ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقيم الصلاة. قائما بصاحب الحتيم على منبر من عيد الأضحى رحمكم الله. يا قائما بصاحب الحتيم على منبر من عيد الأضحى رحمكم الله.
يا قائما بصاحب الحتيم على منبر من عيد الأدهى رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. معاشر المسلمين والجمرة المؤمنين رحمكم الله. معاشر المسلمين والجمرة المؤمنين رحمكم الله. معاشر المسلمين والجمرة المؤمنين رحمكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الحتيب على منبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فقد لغى كاملا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الحتيب على منبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فقد لغى كاملا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الحتيب على منبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فقد لغى كاملا. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين ووحدنا بعيده كأمة واحدة من غير الأمم ونشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzi balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi wa jahada fillahil haqq jihadih amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang berlimpah tak terhingga bagi hambanya yang mengharap hidup berkah. Inilah makna dari tafsir Inna A'tainakal Kautsar yang kelak bagi umat Rasulullah yang ikut jalan hidupnya Rasulullah akan disediakan satu telaga, yaitu Al-Kautsar. Selanjutnya mari kita jangan lelah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya yang senantiasa mengharap syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Di hari yang agung, suci dan mulia ini selayaknya lah kita memuji dan mengagungkan Allah dengan mengucapkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Mari kita merenung sejenak untuk mengenang sejarah ribuan tahun yang lalu di tanah kering dan tandus, di kegersangan kawasan yang meranggas, di atas bukit-bukit bebatuan yang ganas, sebuah cita-cita untuk umat manusia dipancangkan oleh Abul Milah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia telah memancangkan cita-cita luhur, agung dan mulia yang kelak terbukti melahirkan peradaban besar bagi seluruh umat manusia di dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Cita-cita mulia yang melahirkan kesejahteraan lahir dan batin. Satu model kehidupan yang aman, tentram, sentosa, subur dan makmur. Hal ini Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126 ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Terbuktilah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini sebagaimana kita saksikan saat ini. Dua kota Makkah dan Madinah adalah dua kota mercusuar dunia yang teraman, terindah, subur, makmur dan sejahtera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Ada hikmah, pelajaran dan suri teladan yang bisa kita petik dari peristiwa Idul Kurban ini. Pertama, kisah peristiwa yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam yang sudah sama-sama kita ketahui. Sesungguhnya peristiwa itu bukan hanya sekedar perintah, diperintahkan kepada umat Islam untuk menyembelih hewan kurban, tetapi hakikatnya adalah hikmah pelajaran iman, perjuangan iman yang dilakukan oleh kedua hamba Allah yang begitu teguh. Betapapun Ibrahim alaihissalam memiliki iman yang teguh, hanif, bersih, lurus dan kokoh, tapi Allah ingin pembuktian. Allah uji imannya, Allah uji akidahnya dengan ujian yang spektakuler, yang dahsyat. Bagaimana tidak? Allah mewahyukan perintahnya dalam sebuah mimpi, dan perintahnya agar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya. Inilah ujiannya, perintah yang kontradiktif dengan harapan dan kenyataan. Nabi Allah Ibrahim bertahun-tahun ingin memiliki seorang putra dengan berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ingin diberikan keturunan dari orang-orang yang soleh. Tapi ketika Nabi Allah Ismail lahir, ketika putranya menginjak usia balik, Allah perintahkan untuk disembelih.
Berbulan, bertahun hati Nabiullah Ibrahim galau dan bertanya-tanya, apakah ini wahyu dari Allah atau godaan setan? Kalau dari setan tidak mungkin begitu dalam hatinya. Hatinya terus bertanya-tanya, akalnya terus berpikir, imannya terus makin kuat membimbing. Kenapa? Karena kata Nabiullah Ibrahim, aku melihat di dalam 3 kali mimpiku ada cahaya yang begitu terang benderang. Dan pada akhirnya keteguhan iman Nabiullah Ibrahim memutuskan hakul yakin ini wahyu dari Allah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpinya kepada putra tercinta Nabiullah Ismail alaihissalam. Peristiwa ini Allah abadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini. Pertama, seorang ayah, orang tua hendaklah bersikap bijak, tidak merasa sungkan, tidak merasa egois, tidak merasa benar sendiri ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada putranya, sehingga tidak gengsi meminta pendapat kepada anaknya seperti dalam kalimat anni azbahuka fangdur madza tara. Nabi Allah Ibrahim meminta pendapat putranya, bagaimana dengan mimpi ayahku ini. Nabi Allah Ibrahim gayung bersambut karena putranya Ismail yang sama memiliki keteguhan iman dan akhlak yang mulia menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan perintah Allah, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Yang kedua, jika orang tua sejak usia dini sudah menanamkan akidah yang benar, iman yang kuat kepada anaknya, seperti juga yang dilakukan Luqman kepada anaknya, maka insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi kalau kita melihat bagaimana anak-anak sekarang yang memang minim agama, jauh dari akidah, tidak memiliki iman, berapa banyak terjadi di sekitar kita seorang anak yang berani membunuh ibunya, membunuh ayahnya. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, jangan terjadi di lingkungan kita. Maka pelajaran buat kita, peristiwa kurban ini hakikatnya adalah pendidikan iman dan pendidikan akhlak. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya adalah Nabi Allah Ismail, yang berkat keteguhan iman dan kepasrahan Nabi Allah Ibrahim, akhirnya Allah menggantinya dengan kambing gibas yang gemuk dari surga. Ini semua terjadi hakikatnya bukan hewan yang harus disembelih, bukan hewan yang harus dikorbankan, bukan anak yang harus disembelih, bukan anak yang harus dikorbankan, tapi yang disembelih adalah rasa kepemilikan, rasa memiliki terhadap apa yang kita punya, apakah harta, anak, istri, jabatan dan lain-lain, sehingga manusia tidak cenderung dan tidak bergantung kepada harta dunia, tapi hanya bergantung kepada Allah saja. Ketahuilah hadirin bahwa harta yang kita makan akan jadi kotoran, harta yang kita tinggalkan akan jadi malapetaka rebutan warisan. Tapi harta yang kita infakkan, harta yang kita wakafkan, harta yang kita korbankan akan menjadi ladang tabungan akhirat, menjadi penolong kita kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu hati-hatilah memperlakukan dunia, hati-hatilah menjalani hidup di dunia, karena tidak ada satu ayat pun atau sepotong hadis pun yang menyanjung-nyanjung dunia. Di beberapa hadis Rasul sabdakan bahwa dunia lebih buruk daripada sayap nyamuk, dunia lebih murah dan hina daripada bangkai kambing yang cacat. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20, Allah gambarkan bahwa dunia itu tidak ubahnya seperti ladang yang sesaat hijau, sesaat kemudian menguning, layu dan mati, begitu cepat. Dan di akhir ayat surat Al-Hadid ayat 20 Allah firmankan, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Ketahuilah
bahwa kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, mari kita manfaatkan momen Idul Adha ini untuk memantapkan akidah yang bersih, iman yang lurus, sembari mengingat-ingat apakah perbuatan kita selama ini lebih banyak melakukan amal soleh atau amal salah. Apakah ibadah kita selama ini dilakukan ikhlas karena Allah atau terpaksa karena keadaan? Apakah sedekah dan silaturahmi kita dilakukan karena ada kepentingan dunia atau karena mengharap ridho Allah? Apakah haji kita, sedekah kita, puasa kita dilakukan karena mengharap pahala dari Allah atau mengharap sanjungan manusia? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri. Apakah kita sudah beriman atau malah semakin ingkar? Yang tahu hanya kita dan Allah. Tapi paling tidak parameternya fasolli li rabbika wanhar. Ciri orang yang beriman, dia mau mengerjakan sholat karena Allah. Sholat yang dilakukan ikhlas karena Allah. Kenapa sholat? Karena sholat benteng pertahanan terakhir untuk menjaga iman. Karena sholat sayyidul ibadah, rajanya ibadah. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah kelak di akhirat adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bainal abdi yaumal qiyamah as-sholat. Karena sholat pembeda antara si mukmin dan si kafir. Karena sholat bisa sebagai terapi penentram jiwa, penyejuk kolbu. Karena sholat sarana komunikasi lahir batin antara seorang hamba dan Al-Khaliq. Kedekatannya manusia dengan Allah adalah ketika sujud dalam sholat. Intinya sholat adalah Al-Fatihah. Dan intinya Al-Fatihah adalah ada pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Bayangkan hadirin, kalau manusia memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus sehari semalam 17 kali, apakah mungkin orang itu akan tersesat jalan? Tentu tidak. Karena itu orang-orang yang istiqomah menjaga sholatnya mendapat gelar ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi, disayang oleh Maha Penyayang. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka hati-hati, dunia bukan tempat senda gurau. Dunia bukan tempat santai untuk bersenang-senang, melajur nafsu, ngumbar amarah. Tapi jadikan dunia sebagai ladang amal yang harus kita tanami dengan benih-benih amalan surga, hingga buahnya bisa kita petik kelak di negeri yang abadi akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk membentengi iman tidak cukup hanya dengan sholat. Fasolli li rabbika wanhar. Sholat harus diiringi dengan berkurban, yaitu membelanjakan harta yang kita miliki. Apakah itu berupa uang, disebut infak. Membelanjakan sebidang tanah untuk kepentingan umat disebut wakaf. Dan menyembelih hewan kurban disebut kurban. Berikan kurban kepada fakir miskin, kepada umat Islam yang selama ini mereka fakir dan papa. Kurban berasal dari kata qorib, adalah orang-orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itulah cara-cara bersyukur orang yang beriman, semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha lembut, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya. Ma'asyiral muslimin, perintah berkurban hakikatnya adalah ajaran perintah menyembelih. Yang disembelih adalah sifat sombong, memotong rasa memiliki terhadap harta dan seluruh atribut aksesoris dunia, agar kita umat Islam yang diberikan kelebihan harta tidak bergantung, tidak sombong, dan tidak berbangga diri. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah, bahwa tidak akan sampai daging, darah dan bulu yang kita korbankan, hewan yang kita korbankan,
tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Innallaha la yanzuru ala suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ala qulubikum. Allah tidak melihat tampang rupa dan hartanya, tetapi yang Allah lihat adalah keikhlasan hatinya di dalam beramal. Jika tidak mampu kita berkorban dengan hewan, berinfaklah dan bersedekahlah apa yang kita bisa dan kita punya. Bahkan senyum pun sedekah. Karena infak sedekah memberikan orang yang sedih, menyenangkan orang yang sedih, mengenyangkan orang yang lapar adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kesempurnaan iman seseorang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mau menginfakkan apa yang kita cintai. Kenapa? Karena infak dan sedekah bisa menutup 70 pintu keburukan. Dengan sedekah akan mampu menghalau murka Tuhan. Bahkan Rasul bersabda, "Dawu mardhakum bisedekah." Sembuhkan penyakit di antaramu dengan sedekah. Itulah keutamaan-keutamaan bersedekah. Maka jangan sia-siakan kesempatan hidup kita untuk berlomba, bersedekah, berimpak, berbagi kepada sesama. Hari inilah saatnya yang mulia agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tapi sebaliknya bagi orang yang memiliki sifat kikir, ya, dia akan menyia-nyiakan kesempatan ini berlalu begitu saja. Sifat kikir, pelit, buntut kasiran, hartanya bahkan ditimbun dari timur sampai ke barat, tapi enggan bersedekah, enggan berbagi kepada sesama. Begitu sayang kepada hartanya untuk diinfakkan, tidak ada kepedulian kepada orang lain. Nah, inilah yang dimaksud ayat inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang seperti ini meskipun muslim tapi tidak termasuk ke dalam golongan umat-umat Rasulullah yang akan diberikan minum di telaga Kausar. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan jalan yang lurus, digolongkan kepada golongan umat Rasulullah yang kelak di akhirat akan diberikan syafaatul udma dan diberikan kesempatan untuk meminum telaganya Rasulullah yang sudah disiapkan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang kepada umatnya, yaitu telaga Kausar. Semoga kita semuanya mampu meneladani kisah perjuangan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam dalam menjaga iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Gembirakan semua dengan membagikan daging hewan kurban kepada sesama muslim sehingga pada hari ini semua bergembira, bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qouli hadza li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'dah wa nasura 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi amarona an ta'awana 'alal birri wat taqwa wa la ta'awana 'alal ismi wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق واجعلنا منهم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan dan hiasilah keimanan kami dalam hati kami, dan jadikanlah kami membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikanlah kami termasuk orang yang mendapat petunjuk. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din waj'al dairatas su'i alaihim ya rabbal alamin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan umat Islam, hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik, hancurkanlah musuh-musuh agama ya Allah, jadikanlah keburukan melingkari mereka wahai Rabb alam semesta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina habibika abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Mari kita bersalam-salaman. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd.